Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuri Arif Fatmasari dengan NIM 212105030025 dari Akuntansi Syariah 2 akan mereview dan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis tentang strategi Nabi Muhammad membentuk peradaban Islam. Yang pertama yaitu fase Madinah yang didirikan oleh Rasulullah dalam membangun peradaban baru, yaitu yang pertama mendirikan masjid. Ketika Rasulullah hijrah pada tahun ke-13, di tengah jalan Rasulullah sudah membangun masjid sebelum sampai ke Madinah. Ketika sampai ke Madinah, Rasulullah langsung membuat masjid karena disitulah Rasulullah membangun peradaban di mana Rasulullah mengajarkan ajaran tauhid, syariah, musyawarah dengan sahabat yang lain. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Mereka dipersaudarakan agar kokoh. Yang ketiga yaitu perjanjian saling membantu antar sesama kaum muslimin dan bukan muslimin yang disebut Piagam Madinah. Terdapat 3 bagian yaitu hubungan umat Islam dengan umat Islamnya, umat Islam dengan Islam, dan bagaimana mereka itu menjaga stabilitas negara. Yang ketiga yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru, yaitu bagaimana Rasulullah membangun kekuasaan Islam, peradaban baru, kemudian membangun ekonomi, bagaimana membuat pasar untuk transaksi, kemudian mendorong ekonomi pertanian dan bagaimana sosial itu dibangun. Yang keempat yaitu membuat perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, dan yang terakhir memperkuat kekuatan militer. Kemudian jika kita mengilustrasikan pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian, yang pertama ada madrasah ilmiah yang dibangun di rumah Arqam bin Abi Arqam ketika beliau di Mekah. Kemudian membangun ilmu pengetahuan di Masjid Nabawi ketika di Madinah. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Beliau yang mengatur sosial politik di Mekah dan Madinah sehingga semua terkendali. Yang ketiga yaitu penerapan syariat Islam seperti bagaimana ibadah yang benar, sholatnya, puasanya, dan hajinya, dan bagaimana cara hutang piutang, bagaimana mewariskan harta, dan lain-lain. Yang keempat yaitu pemeliharaan Al-Quran. Jadi diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat mulai dari Mekah sampai Madinah bagaimana cara membacanya, menjelaskan isinya, bagaimana dalam mempraktikannya, dan dihafalkan serta menulisnya. Yang kelima yaitu peningkatan harkat dan derajat wanita seperti yang dijelaskan dalam hadis bagaimana suami menghormati istrinya dan lain-lain. Yang keenam yaitu pengajaran baca tulis, yaitu mendorong untuk belajar membaca dan menulis. Yang ketujuh pembangunan masjid. Dengan masjid ini pembentukan dalam peradaban baru. Yang kedelapan yaitu pembangunan sastra, dan yang kesembilan penghapusan perbudakan, dan yang terakhir pengembangan taktik perang. Jadi Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin dunia yang paling berpengaruh yang diakui oleh kawan dan lawan. Pengakuan tersebut bukan tidak berdasar, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa ajaran yang dibawanya memiliki pengaruh yang sangat signifikan di seluruh dunia dan memiliki pengikut yang tidak pernah berkurang, bahkan bertambah di suatu negara. Mekah dan Madinah sebagai pusat ibadah menunjukkan bahwa sepanjang tahun tidak pernah sunyi dari umat Islam untuk beribadah. Dan Ka'bah sebagai pusat galaksi terus berputar dikelilingi umat Islam setiap detiknya. Semua itu merupakan manifestasi dari ajaran Rasulullah. Kesemuanya itu bisa berjalan berkat strategi dakwah yang telah diterapkan oleh Rasulullah telah berjalan dengan baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.